variasi corona, demam batuk pilek sesak gejalanya, jangan lupa untuk selalu waspada. Pakai maskermu, cuci tangan selalu, makan bergizi, janganlah pergi-pergi, tetap belajar, jangan lupa berdoa, bantu ibu ayah tetap tinggal di rumah. Anak putuku sing ganteng ayu-ayu, kowe ojo mudik tilik sanak kadangmu, eyang neng kene sehat tur tambah lemu, karo ngopeni kucing sing lucu-lucu. Adik-adikku semua, mari bersama, saling bantu, saling dukung, bekerja sama, agar corona segera pergi dari kita. Kembali belajar dan bermain bersama, agar Indonesia sehat dan bergembira. Tumbuh kembang optimal bebas corona. Oke, baik. Ya, itu tadi adalah video persembahan tentang edukasi corona dari teman-teman dokter anak dari Sarjito, Rumah Sakit Umum Sarjito. Ya, saya buka dulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, ayah, bunda, kakak-kakak semuanya. Ini banyak sekali yang sudah bergabung pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya ucapkan selamat datang di Charity Webinar Series Grade Junior dan Alumni FKUGM 2008 edisi spesial Hari Anak Nasional. Tema besar series kita pada siang hari ini adalah topik yang tentunya sedang tren belakangan ini, yaitu New Normal Parenting. Ya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya dengan Dr. Gendisya Damarinda Alfiana, biasa dipanggil dengan Dr. Gendis, salah satu founder dari Grade Junior, dan saya juga merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran UGM 2008. Nah, saya nanti akan memandu teman-teman dalam webinar ini 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak akan sendiri, sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, seorang yang sangat pakar di bidang kesehatan anak, dan nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut dengan topik kita pada kelas yang hari ini adalah kiat menjaga imunitas anak di masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, pasti semuanya sudah pada penasaran ini apa saja nanti yang akan dibahas oleh pembicara kita. Tadi sudah dibuka dengan video persembahan yaitu edukasi tentang corona. Tadi itu yang ada di video ini loh teman-teman, rekan-rekan dari dokter spesialis anak, bahkan ada eyang-eyang juga profesor-profesor dari spesialis konsultan anak. Luar biasa sekali untuk mengedukasi semua ayah bunda, semua orang tua di Indonesia. Beliau-beliau sampai membuat video seperti itu. Kita applause dulu, kita berikan apresiasi untuk dokter-dokter anak kita ini. Oke, ya jadi sebelum saya mulai, saya ceritakan dulu tentang webinar kita pada siang hari ini. Jadi ini diselenggarakan oleh Grade Junior dan alumni FKUGM 2008. Grade Junior sendiri adalah platform yang bergerak di kegiatan anak dan parenting. Ya, jadi biasanya kita bergerak di bidang seminar, kemudian lomba anak, workshop, dan lain-lain. Dan alumni FKUGM 2008 ini memang baru dibentuk semenjak adanya pandemi corona ini. Dan platform ini adalah untuk platform kepedulian sosial yang diinisiasi oleh teman-teman alumni Fakultas Kedokteran UGM Angkatan 2008 agar kita tetap bisa berbuat sesuatu dalam pandemi ini, seperti itu. Nah, webinar ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, New Normal Parenting, kita mengangkat tentang kesehatan ibu dan anak di masa pandemi yang pastinya itu sangat penting untuk dibahas. Dan ini berjumlah 5 kelas ya, ayah, bunda, kakak-kakak semuanya. Sekarang kita sudah memasuki kelas ketiga. Kelas pertama dan kelas 2 kemarin sudah dilalui dengan lancar, alhamdulillah. Kelas yang pertama itu adalah tentang family mental health bersama seorang psikolog, dan kelas yang kedua merupakan
bersama dengan dokter spesialis anak juga membahas tentang nutrisi anak pada masa pandemi. Ya, nah di kelas ketiga ini kita akan membahas tentang imunitas anak di era new normal atau masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi webinar ini free ya ayah bunda semuanya, tapi kita juga membuka donasi pastinya yang akan 100% disalurkan ke Sahabat Cempluk. Nah, jadi Sahabat Cempluk adalah wadah untuk pasien-pasien anak yang kurang mampu dan paling terdampak COVID-19 ini. Oke, di tengah-tengah kita tadi saya lihat sudah ada yang bergabung juga dari Sahabat Cempluk, Mbak Ian, yaitu founder dari Sahabat Cempluk. Dan melalui link registrasi juga sudah ini ya, terlihat juga bahwa peserta-peserta pada webinar siang hari ini tidak hanya dari DIY. Ini kan kita basisnya di DIY ya, DIY, tapi semuanya saya lihat banyak juga dari penjuru-penjuru Indonesia. Halo semuanya, saya lihat ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang bahkan dari luar Pulau Jawa juga, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya selamat datang. Ya, Bandung hadir. Ya, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Dan perlu saya sampaikan juga, karena ini tema kita donasi ya, charity, donasi yang terkumpul pada siang hari ini adalah sudah sampai Rp4.575.000 ya. Tepuk tangan dulu. Ini kita kumpulkan dari 3 kelas saja. Semoga nanti selesai kelas ini, lalu kelas-kelas berikutnya akan lebih banyak lagi yang terkumpul dan bisa kita sumbangkan ke yang membutuhkan. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingatkan juga mungkin yang sudah melihat melalui Instagram ataupun melalui WhatsApp group, sudah ada informasi tentang giveaway ya. Jadi di sini selain kita mendapatkan ilmu dari pakarnya secara gratis, kemudian kita bisa mendapatkan pahala donasi bagi yang berdonasi, dan juga bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan giveaway. Giveaway-nya apa? Kita ada 2 hadiah hari ini. Yang pertama yaitu saldo OVO atau GoPay senilai Rp50.000, nanti bisa dipilih bagi yang menang. Kemudian hadiah kedua kita juga akan memberikan buku berupa buku parenting bertemakan anti-bullying, yang pastinya juga saya lihat di beberapa media informasi kekerasan pada anak dalam rumah tangga itu juga meningkat gitu. Jadi bullying ini juga harus diperhatikan juga. Kita akan memberikan buku itu secara gratis bagi yang menang. Maka nanti siapkan ya pertanyaan terbaiknya, dan juga ada Instagram challenge. Instagram challenge caranya gimana? Itu juga gampang banget. Kalian bisa posting keseruan mengikuti webinar pada siang hari ini, bisa di print screen dari laptop ataupun dari HP, kemudian diposting di Instagram kalian masing-masing dengan memfollow dan tag Instagram. Yang pertama greatjunior.id, yang kedua ya dari SMP 1 Wonosobo Jateng hadir, selamat datang. Kemudian ada Instagram alumni FKUGM 08 dan ditambah 2 tag teman kalian. Nah, nanti pengumumannya akan kita umumkan melalui WhatsApp group ataupun lewat Instagram. Jadi ditunggu aja bagi yang sudah mengikuti Instagram challenge, nanti akan kita umumkan ya. Oke, kembali lagi kita ke topik pada siang hari ini, yaitu kiat menjaga imunitas anak di masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, pastinya ayah bunda, kakak-kakak semuanya khawatir ya terhadap kesehatan anaknya masing-masing, terutama di era new normal pada siang yang sekarang sedang banyak dibahas di mana-mana. Mungkin ini memang topiknya sudah banyak dibahas di webinar-webinar lain, tapi nanti tetap saja kita akan membahas hal yang jarang juga dibahas di webinar lain, juga bisa ditanyakan langsung ke pakarnya. Nah, apa saja sih yang biasanya dikhawatirkan? Kemarin di awal-awal dikatakan COVID pada anak itu jarang ya, tapi ternyata data dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu menyebutkan bahwa ternyata COVID pada anak, apalagi di Indonesia, tinggi nih. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana di materinya. Kemudian paru-paru anak itu bisa rusak nggak sih karena adanya COVID ini nih? Jadi kita juga akan bahas ya. Lalu juga pembahasan yang lain tentang imunisasi, kemudian sekolah tuh kapan sih boleh dibukanya pada era new normal ini, nanti juga akan kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Ya, itu saja prolog dari saya. Sekarang kita sambut di tengah-tengah kita sudah hadir dokter spesialis anak. Ini dokter spesialis anak DSA favoritnya para ibu-ibu nih, karena saat saya share
mau diskusi webinar bareng dokter ini, banyak yang langsung bilang ke saya, itu dokter anak saya, dari anak saya yang pertama sampai anak saya yang terakhir. Kemudian ada lagi yang itu dokter saya, bahkan seumuran saya, tapi dari dia kecil sampai sekarang itu dokternya tuh beliau. Berarti kan memang sudah sangat ini ya, berpengalaman sekali pembicara kita pada siang hari ini. Ya, kita sambut Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan. Beliau adalah seorang ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia DIY, saat ini, dan sekarang juga menjadi konsultan alergi imunologi anak di KSM Kesehatan Anak RSUP Dr. Sarjito, FK KMK UGM. Baik, kita sambut Dr. Suma. Selamat siang. Assalamualaikum, dokter. Siang Ibu-ibu, Bapak-bapak, hadirin teman-teman semuanya. Iya, senang sekali ini sudah mau menyempatkan hadir di webinar kita pada siang hari ini, sudah mau menyempatkan waktu. Mohon maaf dokter jika merepotkan. Ya, kami yang terima kasih. Sami-sami dokter. Gabung bersama-sama. Oke. Boleh agak dibesarkan dokter, suaranya agak kecil. Oke, halo, sudah jelas kah? Sudah dok. Sudah jelas ya? Siap, sudah. Oke, baik. Ya. Iya. Gimana dokter kabarnya, makin sibuk di era new normal ini? Ya, alhamdulillah. Saya kebablasan pakai masker. Ini menunjukkan kemana-mana pakai masker. Oh iya, betul nih, makanya harus kita contoh ya ayah bunda. Jadi di era new normal ini bukan berarti terus jadi nggak pakai masker kemana-mana. Pakai masker itu tetap dan hukumnya wajib ya dok, apalagi kalau kita sedang keluar rumah ya dokter. Apalagi petugas kesehatan. Iya, betul sekali, apalagi petugas kesehatan. Ini kebetulan teman-teman yang bergabung banyak juga dokter yang petugas kesehatan. Oh iya, baik ya. Iya. Baik dokter, jadi ini kita mau membahas tentang ini ya dok, kiat imunitas, menjaga imunitas anak di era new normal. Ini sebenarnya malah lebih aman karena ada kata-kata normal di era new normal, atau malah semakin berbahaya nih malah dok? Ya, sepertinya lebih berbahaya ya. Jadi kalimat new normal harusnya diganti ya. Nanti, ya ada kalau di siaran televisi kemarin diganti kibar. Apa itu dokter? Kehidupan baru, kebiasaan begitu. baru, begitu. Jadi biar kita berkibar-kibar kesehatan kita, itu bukan new normal, tapi kebiasaan baru itu akan terkait dengan perilaku khusus, perilaku yang baru, yang berbeda, yang sebelumnya tidak kita lakukan. Ya. Oke, baik. Berarti memang agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat ya dok ya harapannya. Oke, baik. Baik dokter, saya persilahkan untuk dokter memaparkan materi selama 25 menit. Bisa ditampilkan screen-nya. Silakan dokter. Kelihatan. Baik, terima kasih. Kami izin menyapa dulu yang terhormat Bapak-bapak Ibu peserta yang berkenan gabung bersama kiat menjaga imunitas anak di masa adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih, merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab ibu-ibu, bapak-bapak untuk ya anak kita tetap sehat walaupun dalam suasana pandemi. Terima kasih para orang tua yang ada anak-anak kecil, yang barangkali yang juga gabung, yang punya cucu-cucu. Terima kasih para petugas kesehatan, juga barangkali ada pengajar, ada Bapak Ibu guru yang gabung, terima kasih. Kemudian juga sahabat cempluk, kami sapa, terima kasih Mbak Ian, yang luar biasa. Kemudian juga kami sapa para dokter-dokter yang sudah gabung, dan juga ada orang tua pasien yang berkenan gabung. Pasien saya juga favoritnya ibu-ibu semua. Saya juga menjadi favorit dari ibu-ibu yang sekarang ini ibu-ibu luar biasa, ya, luar biasa, penampilannya keren, dan ternyata ahli-ahli ya. Kenalan saya ahli-ahli, ada yang ahli masak luar biasa, ada yang di travel, ada yang di tempat lain, sehingga saya kalau urusan lain-lain minta bisa dibantu oleh ibu-ibu. Dan juga terima kasih yang dari Bandung, yang dari Wonosobo, ya sudah bergabung. Terima kasih Dokter Gendis, Dokter Intan, Dokter Astrid, ya, dan panitia semuanya yang sudah berkenan untuk handle acara ini dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, mohon izin kita mulai ya, Dokter Gendis.
Ya, kita tahu untuk kasus COVID ini sudah menjalar di 170 negara dengan angka kematian yang tidak kecil ya, 5,9%. Sedang di anak itu kalau di dunia kecil, 0,8 sampai 2,2%. Tapi nanti kita lihat ternyata di Indonesia lebih tinggi. Dan kejadian COVID di Indonesia juga cukup tinggi. Ya, tergantung waktunya, penelitiannya itu antara 5% sampai dengan 7,7%. Ini adalah beberapa hal yang menyangkut bagaimana imunitas atau kekebalan tubuh anak itu dipengaruhi apakah nanti jadi baik atau buruk. Yang pertama bagaimana jumlah kasus COVID, yang kedua bagaimana imunisasi, yang ketiga bagaimana herd immunity yang sekarang juga cukup tren, kemudian bagaimana lockdown, kemudian bagaimana dengan nutrisi atau pemberian imunomodulator pada anak, kemudian bagaimana suasana new normal di tempat kita. Kita lihat data pasien bahwa pada tanggal 12 sampai 21 Juni, di mana akhir Juni itu masuk new normal. Kita lihat jumlah pasien kita itu antara 800 sampai 1000 per hari peningkatannya. Lebih tinggi dari jumlah sebelumnya yang kira-kira hanya 400 sampai 1000-an. Jadi justru ini bukan new normal, tapi mungkin new danger, menjadi berbahaya. Kita lihat begitu memasuki new normal ini, ya angkanya justru menjadi sekitar 1.200 menjadi sampai 2.600 per hari kasus baru. Ya, jadi ini perlu perhatian kita bersama. Ya, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk berhati-hati menghadapi virus corona ini. Kita lihat pada paru-paru kita itu ada alveoli, ada kapiler, di mana ada proses pertukaran oksigen di sana, di mana oksigen akan masuk ke kapiler dan karbon dioksida akan masuk dari kapiler ke alveoli. Tetapi dengan adanya replikasi virus dan hiperreaktivitas sistem kekebalan tubuh, maka paru-paru ini akan rusak. Ya, kalau kita lihat normal, maka di sini oksigen akan masuk dan CO2 dikeluarkan. Tapi kita lihat pada saat terjadi COVID, infeksi di sana, ada inflamasi, apoptosis itu selnya mati. Kemudian muncullah cairan seperti ini, maka vaskuler ini juga rusak. Ini akan lepas, maka pertukaran oksigen ini akan terganggu. Bisa kita bayangkan kalau oksigen tidak bisa keluar masuk ke paru-paru kita, ya maka kita akan jadi sesak napas dan itu sangat berbahaya. Bagaimana kasus anak? Ya, di Indonesia pada tanggal 18 Mei, anak-anak itu yang positif 3,23%, meninggal 2,4%. Kita tahu di dunia itu maksimum 2,2%, jadi kita sudah lebih tinggi. Dan yang meninggal cukup tinggi, 2,4%, di mana di dunia maksimum hanya sekitar 1,05%. Ya, jadi di Indonesia ini cukup tinggi, dan tentunya kita tidak ingin terjadi pada anak kita positif maupun meninggal dunia. Kenapa kasus di dunia itu rendah? Ya, kita lihat bahwa pada anak-anak itu reseptor ACE2 itu lebih rendah. Reseptor ini berfungsi menangkap virus yang masuk ke tubuh kita. Ya, kalau yang menangkap ini kurang, maka virus yang masuk juga berkurang. Dan pada anak-anak ini lebih rendah. Ya, sehingga yang replikasi di tubuh kita tentunya, walaupun ada virus, akan lebih sedikit. Kemudian respon imun alamiah itu lebih aktif pada anak-anak, dan saluran nafas pada anak-anak itu lebih sehat. Kenapa? Jarang yang rokok, jarang kontaminasi polutan lain. Kemudian penyakit komorbid itu lebih banyak pada dewasa, lebih anak lebih sedikit. Jadi hipertensi, obesitas, diabetes, penyakit paru, obstruktif menaun itu lebih banyak pada dewasa. Sehingga ini dewasa yang akan lebih banyak terjangkit dan lebih berat. Tetapi kenapa pada anak lebih tinggi? Ya, ini dari Ketua PPIDAI, banyak anak-anak itu diajak pergi keluar. Sekarang pun tadi saya keluar, anak-anak diajak pakai keluar tanpa pakai masker lagi. Ya, juga sekarang di perumahan-perumahan banyak anak main-main di luar tanpa masker dan tertular kasus dewasa, dan orang dewasa datang di rumah ya sebelum bersih-bersih, sebelum lepas baju, sebelum cuci tangan, ya pakai sabun dan lain-lain sudah kontak dengan anak, dan ini sangat berbahaya. Kemudian kematian COVID pada anak kenapa tinggi? Karena deteksi dini rendah, datang sudah terlambat. Kemudian ada komorbid khusus di Indonesia, di mana Indonesia masih banyak pneumonia, diare, kurang gizi, anemia, dan lain-lain. Kita lihat penyebab kematian bayi
kurang dari 1 tahun di Indonesia paling banyak adalah pneumonia dan diare. Artinya apa? Indonesia sendiri menangani pneumonia diare belum bagus, sehingga kematiannya tinggi. Ini adalah data dari Indonesia. Ya, kemudian pada anak di bawah 5 tahun juga begitu, pneumonia diare dan kasus-kasus pada neonatus kematiannya gejalanya mirip. Gejala pada COVID adalah demam, infeksi saluran nafas atas, pneumonia, keluhan saluran cerna atau diare. Dan ini mirip yang menjadi penyebab kematian pada anak-anak kita walaupun tanpa COVID. Sehingga kita bisa pahami kenapa di Indonesia kematiannya lebih tinggi. Bagaimana di DIY? Ya, kita sudah stabil di akhir Juni, tapi begitu new normal kita lihat. Ya, kita lihat bahwa penambahan kasus itu antara 1 ya tidak nambah atau 1 lagi dalam antara 1 mingguan itu. Ya, ini tidak. Tapi begitu di era new normal ini menjadi tambahnya 2 begitu. Ya, tentunya ini menjadi perhatian kita semua di mana DIY termasuk 2 yang tersedikit di Indonesia. Ya, selain Padang kira-kira. Ya, DIY termasuk yang tersedikit. Kita harus pertahankan ini, jangan sampai ini bertambah lagi. Bagaimana imunisasi? Bahwa program imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang bisa dicegah. Misalnya campak, difteri, polio, dan penyakit ini akan menjadi wabah, ya menjadi wabah berikutnya, wabah kedua bila imunisasi turun. Kita lihat data di dunia, 68 negara imunisasinya terhenti. Imunisasi campak terhenti di 27 negara. Polio terhenti di 38 negara. Indonesia 83,9% ini juga terhenti karena pandemi. Ya, tentunya ini akan menimbulkan ancaman wabah penyakit lain. Di Jogja orang tua juga takut, ya takut tertular, tingkat imunisasi turun drastis. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak lagi yang datang untuk imunisasi. Kemudian angka penurunan imunisasi di Jogja sampai 50%, tempat lain mungkin lebih dari 50%. Sehingga dari PPIDAI, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia memberi rekomendasi bahwa imunisasi tetaplah dijalankan, ya, terutama imunisasi dasar di puskesmas, praktek pribadi, dokter maupun rumah sakit sesuai jadwal. Dan tentunya harus ada protokol kesehatan untuk program imunisasi. Sudah ada data protokolnya, ya sudah kami sertakan di sini. Ya, ini protokolnya kalau dilakukan imunisasi. Apa itu herd immunity? Kita lihat, herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok atau populasi manusia terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut, kemudian beredar, berkerumun dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat yang lain itu akan sehat. Ya. Tetapi kalau itu tanpa imunisasi, ya maka itu akan memakan jumlah yang besar. Ya. Akan ada herd immunity bila sudah 70% populasi itu terinfeksi. Artinya apa? Kalau ada 270 juta penduduk Indonesia, maka sedikitnya ada sekitar 189 juta yang terinfeksi untuk mendapatkan herd immunity. Dan 5% meninggal artinya 1 juta orang. Ya, maka ini pertanyaannya siapa yang boleh sakit, siapa yang boleh meninggal. Tentunya ya, kita tidak berkeinginan ya tetangga, saudara kita, ya sahabat kita ada yang sakit, ada yang meninggal. Belum lagi yang rentan, maka ini akan menjadi korban awal ya apabila ada herd immunity tanpa imunisasi. Kita tahu bahwa sampai saat ini virus corona belum ada imunisasinya. Ya. Artinya apa? Kalau kita berkerumun secara bebas tanpa ada mengikuti aturan-aturan kesehatan, maka ini akan menjadi korban utama. Ya, korban pertama. Nomor 1 orang lanjut usia, bayi yang belum pernah mendapat vaksin apapun, individu yang kena HIV atau AIDS, pasien dengan limfoma, leukemia, kanker sistem tulang, gangguan limpa, pasien kemoterapi, radioterapi, pasien autoimun, pasien imunodefisiensi, pasien-pasien dengan obat imunosupresan. Tentunya ini harus sangat hati-hati, jangan mudah berkerumun karena ini akan menjadi korban awal kalau ada herd immunity. Kita lihat, bila tidak diimunisasi dan ini berkerumun dengan bebas, maka virus menyebar. Justru yang terkena ini akan sangat banyak.
Berbeda bila sudah diimunisasi, ya maka justru bisa menghambat penyebaran virus. Ya, jadi orang yang sehat akan lebih banyak. Bagaimana dengan lockdown dan PSBB? Ya, kita maklum ya kemarin banyak yang ditutup jalan-jalan ya, lockdown ditutup, stay at home ya, di mana-mana ini akan kita lihat. Walaupun sementara saat ini beberapa sudah mulai dibuka. Tetapi ini ada nilai bagusnya. Yang pertama, awareness masyarakat meningkat, kesadaran masyarakat terhadap COVID jadi baik, ada peran serta mandiri dari masyarakat, ada aktivitas perilaku untuk menghindari COVID ya secara mandiri. Di mana di masing-masing RT kalau kita sudah WhatsApp tentang edukasi COVID itu jalan sendiri, dan itu tentunya meringankan tugas dari petugas kesehatan ya, itu akan sangat bagus. Tetapi kita tahu PSBB ini dampak pada ekonomi cukup berat ya. Kita tahu dari perilaku usaha tingkat kecil, tingkat rakyat kecil, tingkat angkringan sampai tingkat besar itu dampaknya besar. Ya, begitu 1, 2, 3 bulan terasa sekali sehingga ini memberatkan ekonomi kita ya. Maka PSBB ini diperlonggar tetapi harus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya transmisi ini terkendali ya. Tentunya jaga kesehatan, tidak menyentuh wajah, physical distancing itu 2 meter. Ya, jadi kalau kita antri ke supermarket, jarak antri cuci tangan itu 2 meter, jarak diukur suhunya itu 2 meter, kemudian jarak untuk belanja 2 meter. Ya, tentunya ini agak sulit, sehingga kita lebih aman kalau belanja di tempat yang sepi. Ya, tidak keluar rumah, ya, kecuali penting sekali, tidak naik kendaraan umum. Syarat-syarat pembukaan sekolah harus memenuhi syarat new normal yang ditentukan oleh CDC, Center of Disease Control, bahwa akan semakin banyak orang yang berinteraksi ya dengan siswa atau staf guru dan lain-lain, maka penyebaran ini akan meningkat. Bagaimana kalau sekolah ini dibuka? Nah, kemarin dari PPIDAI ya lewat siaran di televisi, lewat media, lewat lain-lain itu mohon gitu ya jangan dibuka, termasuk pesantren. Kita belum siap ya. Nanti kalau sudah siap monggo, mungkin ada beberapa aturan barangkali ya, mungkin dalam satu kelas ya sedikit dulu ya, mungkin jamnya dibatasi ya, tetap jaga jarak, ada shift masuk sekolah ya, tetap BDR dilanjutkan kalau COVID masih banyak. Kemudian pengaturan tugas guru dan murid ini harus dijelaskan ya supaya tidak kontak. Bagaimana peran orang tua murid? Bagaimana kalau orang tua murid mengantar ya? Kita sudah mulai agak macet Jogja, begitu kalau sekolah dibuka akan makin padat lagi ya. Bagaimana Gojek, boleh enggak ya murid itu naik Gojek ya? Nanti takutnya mudah tertular. Bagaimana mengatasi waktu pembelajaran yang hilang berkurang, perlu pendidikan COVID dan lain-lain. Bagaimana nutrisi dan imunomodulator? Kita tahu status gizi di Indonesia ini akan makin menurun. Bahwa stunting di Indonesia itu 27 sekian persen. Masih di atas yang disyaratkan minimal 20%. Dengan adanya virus corona ini akan semakin memburuk. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi maka imunisasi itu perlu kita perhatikan untuk menjaga imunitas anak, olahraga pada anak-anak. Ya, kita jalan kaki sedikit pagi-pagi barangkali ya, tetap memakai masker, nutrisi, vitamin kita jaga, imunomodulator jangan lupa, kalau perlu ini imunomodulator yang dari buah sayuran itu juga penting. Segera berobat bila sakit, jangan terlambat, follow up tumbuh kembang anak. Bagaimana imunomodulator yang ini sudah ada penelitiannya, kita lihat. Ya, nomor 1 vitamin D. Ternyata kasus-kasus yang berat itu kadar vitamin D-nya rendah. Kita lihat yang moderat sampai berat itu kurang dari 5, kurang dari 11. Padahal yang normal itu adalah 20-30. Ya. Jadi artinya vitamin D ini berperan. Jadi kalau akan diberi vitamin D kami persilahkan. Ini begitu juga. Yang vitamin D-nya rendah, komorbidnya dan kematiannya ternyata lebih tinggi. Bagaimana vitamin C? Vitamin C ini untuk ISPA ya mengurangi durasinya, jadi lumayan. Ya monggo kalau perlu diberi vitamin C. Bagaimana dengan zinc? Kita lihat zinc juga mengurangi kejadian lower respiratory tract infection, ya infeksi pada saluran nafas.
bawah itu bisa dikurangi. Kemudian juga mengurangi durasi common cold. Jadi kita tahu gejala awal dari COVID itu kan panas, batuk, meriang atau common cold. Dan kita tahu zinc ini juga bermanfaat. Pada studi in vitro, ya, zinc ini bisa menghambat replikasi dari coronavirus. Ya, tetapi ini perlu dikembangkan untuk studi in vivo ya pada manusia sesungguhnya. Bagaimana kondisi new normal? Ya tadi dijelaskan Dr. Gendis di awal bahwa diartikan sebagai kondisi yang normal sehingga bebas kehidupan seperti biasa. Ya di televisi ya diusulkan namanya kibar, kebiasaan baru, kehidupan baru, barangkali sebar, sekolah baru. Jadi bukan normal nih yang ditekankan, tetapi kebiasaan baru, perilaku baru yang perlu kita tekankan. Ya karena apa? Karena COVID masih banyak. Kadang-kadang dianggap libur ini ya BDR dianggap libur, anak-anak banyak diajak jalan-jalan, ini yang cukup berbahaya. Ya kita lihat zona-zonanya masing-masing karena ini berpengaruh pada pembukaan sekolah barangkali. Ya ini di negara yang awal di mana corona muncul ada gelombang kedua, sudah muncul lagi gelombang kedua. Dan ini akan bisa terjadi di tempat lain, di mana kita di Amerika, Yunani, Spanyol dan lain-lain masih banyak. Ini yang sudah sepi muncul lagi, gitu ya. Seperti kasus-kasus barangkali di Vietnam dan tempat lain itu kan sedikit, yaitu ini bisa berbahaya, bisa terjadi di tempat-tempat lain. Jangan sampai tempat kita baru reda, ya reda dalam tanda petik, tapi sebelum masih banyak muncul lagi malah lebih banyak lagi, itu sangat berbahaya. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, para teman-teman yang kami hormati, ya panitia, sahabat cempluk dan teman-teman lain, terima kasih bahwa konsep dari new normal ini kita kembali menjalankan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami kira ini sudah hafal semuanya. Ya, kampanye sudah ada di mana-mana ya, di mana-mana ada mobil lewat pakai halo-halo, ada kampanye perilaku cukup bagus di radio, televisi, media massa ya sudah ada. Ya, sehingga kita harusnya kurva itu melandai dan kita harapkan continue turun. Tapi kita lihat tadi datanya naik ya. Sampai hari terakhir data itu kami lihat naik ya. Kita per hari masih 1.000 sekian ya, sampai 2.000 sekian di Indonesia. Ya, walaupun ada beberapa daerah yang sedikit. 6 syarat untuk new normal menurut WHO ya, kita lihat angka penularan COVID harus terkendali, ada sistem kesehatan yang memadai untuk identifikasi, periksa dan lain-lain ya, karantina ya, apa harus ditekan, langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja sudah baik ya. Kemudian ikatan dari IDAI, Dokter Anak Indonesia, bagaimana kalau isolasi mandiri? Ya, ini sudah ada aturannya, bagaimana ventilasi, bagaimana etika batuk. Ya, kalau saya batuk, barangkali nggak apa-apa pakai masker walaupun di rumah, ya aman. Kasihan yang di rumah, karena di rumah barangkali ada yang sakit, ya, ada yang rentan, barangkali ada orang tua, barangkali ada anak-anak, ya mencuci dan seterusnya kita siapkan, cuci tangan, ya walaupun itu di rumah ya. Pakaian dari rumah sakit langsung kita masukkan tempat untuk kemudian dicuci, langsung kita lepas. Kemudian bagaimana kalau anak terpaksa diajak keluar, ya harus didampingi orang tua, physical distancing 2 meter ya, kemudian masker, kemudian face shield boleh ya, boleh menggunakan barrier kalau bepergian ya, kereta dorong ada tutupnya, menjauhi orang sakit, cuci tangan, menghindari memegang mulut, mata dan hidung ya. Kalau gatal-gatal ya ini harus hati-hati ya, semprot. Kita disaku bahwa untuk hand sanitizer barangkali ya, sehingga lebih baik. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan ini kami kira sudah hafal semuanya. Imunisasi, meningkatkan daya tahan tubuh, anak kecil jangan diajak ke keramaian, social distancing dan lain-lain. Kami kira dan yang kami sampaikan, terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan. Luar biasa sekali pemaparan materinya pada siang hari ini. Sangat lengkap sekali ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Kakak-kakak semuanya. Tadi kita sudah tercerahkan oleh materi Dr. Suma untuk kiat menjaga imunitas anak di masa adaptasi kebiasaan baru. Highlight-nya adalah jangan sampai salah kaprah atau salah konsep tentang new normal.
Karena tadi dari data sudah ditunjukkan kalau saat new normal ini malah semakin meningkat gitu angka positifnya. Jadi harus tetap mungkin mengikuti kibar atau sebar itu ya, kehidupan baru atau sekolah baru itu ya dok ya. Oke dokter, ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan dok, tanya jawab. Ini tadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dan pasti sudah pada nggak sabar untuk segera berdiskusi. Ini saya panggil untuk izin video ya dok ya, live consultation. Yang pertama dari Ibu Krisnawati Nur. Saya persilakan untuk membuka video dan mikrofonnya untuk bertanya. Sudah bisa? Ibu Krisnawati Nur. Ini yang ditanyakan adalah siang Dokter Suma, dok untuk pelaksanaan vaksinasi, apakah si anak harus benar-benar dalam keadaan fit benar? Anak saya dalam minggu-minggu ini ada jadwal vaksin influenza, tapi dari Jumat pagi diare sampai siang ini, tetap vaksin sesuai jadwal atau diundur menunggu sehat dok? Matur nuwun. Nanti Ibu Krisnawati mungkin dapat memberikan tanggapannya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Dokter Suma. Ibu Krisnawati, silakan akan menambahkan, tadi pertanyaan sudah dibacakan. Oke, terima kasih. Ya, siang dok. Ya. Anak saya kebetulan dari Jumat pagi itu diare sampai siang ini dok. Sedangkan jadwal imunisasi influenza yang ketiganya harus dilakukan dalam minggu-minggu ini. Ya. Apakah saya harus menunggu anak saya sehat terlebih dahulu dari diarenya atau langsung sesuai jadwal ya dok? Ya, sebaiknya ibu menunggu sehat. Karena apa? Karena diare bisa salah satu gejala dari COVID ya. Insya Allah kita doakan bukan. Tetapi saat kondisi sekarang ini kan betul-betul harus sehat. Jadi ditunggu aja. Sebelumnya dalam kondisi biasa, diare yang biasa, batuk pilek biasa itu dipersilahkan. Tapi kalau demam, itu betul-betul tidak boleh. Tapi dalam kondisi sekarang ditunda nggak apa-apa. Karena ada program untuk catch up imunisasi. Artinya walaupun terlambat, itu akan tetap dilayani, jadi dipersilahkan nanti. Ya, kemudian juga ada program imunisasi ganda. Nah, ya artinya imunisasi diberikan bersama. Kalau daripada datang berkali-kali, maka ya, misalnya influenza atau ada vaksin lain, maka diberikan bersama-sama saat itu ya dengan suntikan satu di paha kiri, paha kanan, ataukah di tempat yang serupa tapi asal jaraknya 2,8 cm. Jadi ditunda dulu Bu, nanti nggak apa-apa atau tidak terlalu lama, nanti silahkan kontak di tempat imunisasi Ibu, kemudian ya, datang sesuai kondisi yang sudah baik. Terima kasih Ibu Krisnawati. Baik, terima kasih dok. Sudah terjawab ya Bu Krisnawati ya? Iya, ya, terima kasih. Oke, baik. Semoga semakin tercerahkan. Terima kasih partisipasinya, Bu Krisnawati. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ini ada dari Ibu Nurul Ahmaliyah. Ini juga akan live consultation. Saya persilahkan untuk membuka video dan mikrofonnya. Sambil menunggu, saya bacakan dulu. Selamat sore, Dok. Izin bertanya, katanya virus COVID-19 sudah airborne. Jadi, apakah ada langkah lebih yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan imunitas anak, apalagi kedua orang tua juga bekerja di kantor? Sudah ya, hadir bersama kita kah? Bisa live? Nurul? Ibu Nurul Akmalia? Iya, selamat siang Bu Nurul. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Iya. Selamat siang. Iya begini, jadi saya dan suami kan bekerja di kantor. Nah, kan di kantor itu kan salah satu lingkungan yang cukup rentan ya terhadap penularan virus corona. Jadi saya butuh masukan nih dari Pak Dokter, caranya agar kami itu tidak menularkan begitu kepada anak-anak begitu. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Silakan Dokter Suma. Baik, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Sekarang kita harus ke kantor, ibu-ibu guru juga ke kantor walaupun muridnya masih BDR ya.
tenaga-tenaga kesehatan, tenaga yang lain itu sekarang udah banyak yang di absen di kantor. Bagaimana meningkatkan kesehatan anak? Jadi nomor satu tadi Ibu imunisasi kita lihat jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kita cek betul siap langsung datang ya ke tempat yang sudah berlangganan imunisasi itu kami persilakan di mana itu. Yang berikutnya adalah tadi nutrisi Ibu. Nutrisi itu sekarang Ibu pengennya diberi apa? Oh, beli obat-obat imunomodulator, vitamin dan lain itu nggak apa-apa, dipersilahkan, ditambahkan. Takutnya apa? Kita sibuk di kantor, makanan yang kita siapkan, yang disiapkan oleh pembantu, yang di rumah itu kurang aneka ragamnya kurang. Sehingga boleh ekstra lah, vitamin sirup itu tidak terlalu mahal. Kemudian tadi kami sampaikan beberapa yang terkait, itu kan ada vitamin D, ya ada C, vitamin C, dan lain-lain. Itu dipersilahkan memakai yang itu karena ada beberapa evidence yang cukup baik. Tetapi tidak harus beli itu seharusnya. Bahwa itu ada di beberapa ya makanan-makanan, ikan-ikan, kemudian buah, sayuran, sehingga kita lebih sering ya sama kami praktekkan juga di rumah, kita lebih sering sekarang ini beli buah dan sayuran, harus ada tiap hari. Ya, tiap hari kita walaupun sederhana dan justru itu lebih menghemat, lebih murah kita beli di toko-toko kecil. Kenapa tidak terlalu ramai dan alhamdulillah lebih murah gitu. Tapi harus ada tiap hari buah sayuran karena itu mengandung beberapa vitamin yang ada yang berfungsi sebagai imunomodulator. Kami kira itu kemudian olahraga ya, olahraga kalau anak-anak nggak apa-apa, kalau hari libur barangkali seminggu sekali 2 kali kita ajak jalan-jalan tetap pakai masker. Takutnya ada orang sakit bersin-bersin di situ masih ada virusnya, itu terhirup dari pakai masker sehingga kita relatif lebih terlindungi. Terima kasih Ibu Nurul, nanti bisa kita tambahkan diskusi lagi. Dr. Gendis, terima kasih. Iya, baik terima kasih Dr. Suma. Dari Ibu Nurul ada tanggapan atau ada yang mau ditambahkan? Cukup, Dokter. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nurul. Ya, terima kasih Dr. Suma. Ini karena pertanyaannya banyak yang masuk, jadi saya sampaikan memang tidak bisa semuanya terjawab dan tidak bisa semuanya dengan live consultation seperti kedua Ibu sebelumnya ya. Nah, ini saya banyak bacakan lewat chat ya dokter pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, ini dari Ibu Nina Nurnawati. Bertanya, apakah imunisasi PCV dapat menurunkan kemungkinan terjangkit COVID? Penggunaan hand sanitizer pada anak dengan intensitas sering apakah berbahaya, dok? Oh, ini agak rombongan, dokter, pertanyaannya. Lalu terkait corona, merupakan virus airborne, sedangkan anak-anak tidak betah pakai masker. Solusinya bagaimana, dokter? Oke, terima kasih. Jadi, imunisasi PCV itu untuk mencegah penyakit pneumonia. Pneumonia masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak di bawah 1 tahun dan cukup besar pada anak-anak balita. Jadi kalau memang sehat, tidak apa-apa, silahkan tidak akan terjangkit COVID. Ya, kenapa? Dan karena kita imunisasi itu sekarang di rumah sakit-sakit di klinik itu dipisah, anak sehat, anak sakit. Ya, kita pisah. Apalagi kalau di klinik kecil itu kan pasiennya bukan pasien sakit, biasanya khusus imunisasi aja, tidak apa dipersilahkan. Kami kira perilaku, kebiasaan, dan protokol yang dilakukan di klinik-klinik walaupun kecil kami lihat sudah bagus. Ya, sudah bagus, pakai sarung tangan, pakai masker, ada penutup, ya, cuci tangan dan sanitizer itu juga dilakukan. Ya, dan itu bagus. Kalau saya juga melakukan imunisasi, saya biasa tukang semprot hand sanitizer. Jadi kalau datang anak saya semprot, ibunya, bapaknya, mbahnya, kakek nenek yang datang semprot semua. Saya kebiasakan begitu. Oh ya. gitu. Biasaan begitu selalu. Pak, saya tukang semprot ya. Tapi nggak ada yang marah ya, nggak ada yang marah, malah anak-anak suka dan sudah tahu cara membersihkan. Saya bahagia, bangga di tanah karena sudah tahu bagaimana kalau sudah disemprot bagaimana menggosok tangannya dan seterusnya. Jadi itu dilakukan saja tidak apa-apa karena justru mencegah pneumonia di mana angka kematian pneumonia di Indonesia masih tinggi. Berikutnya penggunaan pada anak intensif sering nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kecuali iritasi tidak tahan, itu sedikit. Kami belum menjumpai yang iritasi karena hand sanitizer. Saya sendiri cuci tangan hand sanitizer mungkin sangat banyak, ya karena di poli selalu cuci, ada pasien selalu cuci, di Bangsal cuci lagi, ya di toko cuci lagi, Mabes Merauke cuci. Jadi saya nggak ngitung berapa kali cuci tangan, itu tidak apa-apa.
Kemudian sudah airborne, sedang anak-anak tidak betah pakai masker, solusinya bagaimana? Oke, ya masker, anak-anak capek memang, kadang-kadang mengganggu nafas. Yang perlu kita perhatikan, anak-anak tidak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan, Bu, nafas saya terganggu, apalagi maskernya masih baru, tebel lagi, model sekarang kan tren-tren, masih kaku begitu barangkali. Itu memang agak mengganggu. Ya, Dok. Jadi kalau anak masih digendong, tidak pakai masker, maka digendonglah menghadap ke ibu, ya, ke dada yang menggendongnya, itu lebih aman. Jaraknya diperhatikan 2 meter. Kalau uyel-uyelan keluar, ya, jangan diajak ke supermarket. Supermarket sudah buka bagus-bagus. Sekarang kita suka janganlah ke sana, ya, mending keluar aja, yang masuk bergantian yang belanja, ya. Kemudian bahwa penggunaan masker ini memang harus hati-hati, tapi memang kalau bisa jangan diajak keluar supaya tidak terlalu sering pakai masker. Jadi pakai maskernya ya udah sebentar, misalnya perlu penting harus ikut, ya ikut sebentar kemudian kembali ke mobil. Ya jadi kayaknya jaga jarak, menghindari kontak, ya itu lebih bagus sehingga di mobil ya lebih aman barangkali, ya. Insya Allah lebih aman, tidak ketularan. Itu beberapa solusi yang ditanyakan. Terima kasih. Berikutnya. Iya. Baik, Dokter Suma. Jadi untuk hand sanitizer itu sendiri sebenarnya aman ya, Dok, ya? Sampai sejauh ini belum pernah ada kasus yang bahaya. Tapi mungkin kalau anak-anak memang disarankannya di rumah, lebih baik pakai sabun aja kalau di rumah ya, Dok, ya? Boleh pakai sabun aja, nggak apa-apa, cukup bagus. Iya, Dokter. Nah, untuk kemudian pertanyaan berikutnya ya, Dok, ya, dari Ibu Dokter, Dok. Ibu Dokter Meida Sofiana, jika suatu saat sudah diputuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah, kira-kira pertimbangan utamanya apa saja, nggih, Dok, dan manakah yang sebaiknya memulai aktivitas terlebih dahulu? Apakah dari yang tinggi dulu, Dok, yang sudah besar-besar dulu, dari perguruan tinggi, SMA, SMP, lalu sampai ke bawah, ke PAUD, atau malah dari PAUD dulu, Dok, yang dibuka? Nah, itu pertimbangannya apa, Dokter? Matur nuwun. Terima kasih. Kebijakan untuk membuka sekolah di beberapa negara, di beberapa daerah, di beberapa kota, kabupaten, itu berbeda. Kemarin pada siaran televisi dari kebijakan pemerintah itu memang diserahkan di masing-masing. Dan diprotes, memang ada yang protes saat tanya jawab kemarin. Ya, nanti kan tidak seragam dan lain-lain. Tetapi memang apa yang berbeda adalah kondisi ini termasuk zona hijau, ya zona kuning atau zona merah. Begitu. Itu yang dianggap berbeda. Jadi kalau zona hijau barangkali mulai dipersilahkan, barangkali hijau sungguhan, ya hijau sungguhan, penularan itu terbatas, jumlah kasusnya itu landai, ya tidak ada yang berat, tidak ada kematian barangkali. Maka dimulai. Mulai mana dulu? Yang perguruan tinggi dulu, baru SMA, baru SMP, baru SD, TK, PAUD. Jadi urutannya dari atas ke bawah. Kemudian jumlahnya dibatasi. Ya. Jadi beberapa gambaran ya diskusi dari kemarin, jumlahnya dibatasi, jam kerja juga dibatasi, ada selang-seling. Jadi alternate begitu yang masuk bergantian. Ya. Sehingga lebih aman di kelas itu masih terjaga untuk sosial distancing. Kita lihat di rumah makan besar itu saya cukup bangga. Saya geser mejanya nggak boleh, ya. Waktu kita ada kumpul beberapa teman, jadi betul yang nggak boleh, jangan diduduki, jangan digeser, jangan ditempati. Di situ ada. Maaf, suaranya terputus, Dokter. Halo, sudah kedengaran kah? Halo, apakah sudah kedengaran? Halo, kedengaran kah? Di tempat saya kedengaran kok, Dok. Dokter Gendis kedengaran enggak? Gendis? Mohon maaf, Dokter Suma masih belum masuk suaranya. Di tempat aku kedengaran, Dokter Suma. Sekarang sudah kedengaran kah, Dokter Gendis? Sudah. Okay. Baik. Ya, jadi kami ulangi untuk mulainya dari yang perguruan tinggi dulu, baru SMA, baru SMP, SD, TK, PAUD. Kemudian jumlahnya dibatasi, kemudian jam kerja dibatasi, kemudian bangku-bangku social distancing, kemudian ada alternate, masuknya bergantian. Ya, itu beberapa rancangan untuk bila dimulai sekolah, termasuk pesantren. Ya, ini yang perlu ditekankan. Sama aja pesantren juga sebaiknya begitu. Baik, terima kasih. Ada yang
Mungkin pertanyaan lain? alasannya dibuka perguruan tinggi dahulu dibandingkan PAUD karena anak-anak kecil itu lebih susah untuk diajak kooperatif ya, Dok ya? Betul sekali. Ya. Ya, ya. Baik, Dokter. Ini kita Betul lanjutkan sekali, lagi. orang di Ya, baik. Bagaimana, Dokter? Silakan. Gak apa-apa, silakan. Ada pertanyaan lain? Oke, ya. Ini dari seorang nenek nih, Dokter, pertanyaannya. Ini juga yang mengikuti webinar kita tidak hanya dari yang ibu-ibu muda saja, tapi juga ada seorang nenek, Dok. Sore, Dokter, bagaimana kalau membawa bayi usia 4 bulan mau kontrol di rumah sakit? Apakah harus menggunakan face shield? Nah, biasanya yang menggendong bayi saya, eyangnya. Apakah bersembunyi di ruang menyusui lebih aman? Nah, ini jadi mempertanyakan tentang ini, Dok. Mengingatkan anak usia sebenarnya 0 sampai 2 tahun tidak dianjurkan untuk memakai masker ya, Dok ya, karena kemungkinan takut hipoksia atau kehabisan oksigennya. Nah, itu apakah face shield dapat menggantikan peran masker atau bagaimana, Dokter? Iya, terima kasih ya. 4 bulan ya tadi ya bayinya ya. Baik, Ya. ini yang baik ya, sangat sayang pada cucunya. Oke, jadi tidak apa-apa silahkan, karena face shield barangkali lebih aman dari masker, karena anaknya masih bisa bernafas. Tapi hati-hati kalau anaknya di bawah, ada orang lain di atas, ya, karena masih kita akan percikan itu ya masih akan bisa mengenai anak itu. Jadi kita harus hati-hati untuk kemungkinan, jadi jarak sih, tapi silahkan deh di bawah yang 4 bulan itu. Asal tetap berhati-hati, tetap pakai face shield, jaga jarak 2 meter, itu yang dianjurkan 2 meter, bukan 1 meter, itu insya Allah akan lebih aman. Baik, terima kasih. Insya Allah aman Ya, yang jadi kita yang memang negatif. berarti peran face shield itu tidak bisa menggantikan masker ya, Dok, karena kan dia masih ada Iya, masih bolong-bolongnya, lubang dari takutnya nanti terkena atas. droplet dari gravitasi dari Iya, atas ya, Dok. takut, iya. Jadi Baik. mungkin banyak yang suka salah kaprah juga, Dok, karena kan itu seperti memberikan rasa keamanan palsu gitu, Dok. Jadi Betul sekali. pakai dengan face shield saja sudah pasti aman dari Iya. dari terkena COVID. Jadi tetap tidak bisa menggantikan peran masker dan harus jaga jarak ya, Dok. Ya. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Ini kita masih punya waktu, Dokter? Silakan, siap, tidak apa-apa. Ya. Masih. Ini dari sekarang dari seorang dokter gigi, Dok. Iya. Selamat siang, Dokter Gigi Herika Eva Santi. Ini yang ditanyakan, Dokter, anak saya kelas 1 SD sudah masuk sekolah dengan dibatasi jumlah siswa. 1 kali seminggu saja pertemuannya. Kami tapi ada di zona kuning. Menurut dokter, apakah hal ini sudah aman buat anak? Nah, tadi padahal zona hijau ya, Dok, ya, yang Iya, harusnya memang zona hijau, dan memang ya, kebijakan itu kan diserahkan di daerah masing-masing sebetulnya. Kenapa? Karena pola kekuatan untuk meriksa pasien, ya, kekuatan fasilitas pemeriksaan untuk barangkali rapid test-nya, dan itu berbeda kemarin. Kalau itu dipersilahkan, ya masih zona kuning, tetapi 1 minggu sekali ya, asal memang kayak tadi ya, itu masih ibu-ibu yang paling khawatir sekarang ini, ibu-ibu dijaga. Ketua ID juga akan sangat-sangat khawatir, karena apa, akan berbahaya. Jadi yang pertama, tidak memakai kendaraan umum, ya, ini beda di luar. Kedua, kan saja ya, kita harus beli, walaupun kita yakin itu akan tertib. Kemudian kita lihat tempat cuci di sekolahnya bagaimana ya. Kalau itu tidak ada, kita sumbang aja ya. Di masing-masing meja ada hand sanitizer misalnya, begitu ya, tidak apa-apa. Memang agak sulit pendidikan yang jarak jauh terus ya, agak sulit, apalagi yang kegiatan praktek ya, kegiatan yang sulit-sulit, tetapi kemarin nilainya bagus-bagus ya. Nilainya menurut teman saya harusnya 101%. Yang 100 untuk ibunya, yang 1 untuk anaknya, anaknya ngerjain ibunya. Nah, ini guyon aja ya, karena kemarin begitu jarak jauh, ibu-ibu jadi ikut sekolah semuanya ya, ibu-ibu ikut yang mengerjakan ini hanya guyonan aja. Kami yakin anak-anak kita terbaik. Jadi ibu, asal ibu bisa menjaga yakin, tapi kalau ibu tidak yakin, wah di sekolah itu kayak begini, ibu boleh untuk tidak ikut BDR aja ya. Ibu mohon memeriksa sekolah itu kayak apa ya.
sama di rumah makan kita di Jogja ini bagus ya, bangga yang bagus. Hati-hati di pasar, di angkringan tidak. Jadi boleh dilihat kita ya juga muter-muter kan kita amati, kita lihat. Terima kasih Dokter Gigi kita, pertanyaannya luar biasa. Sukses putra-putrinya besok jadi dokter juga insya Allah. Amin. Berarti ini untuk ibu-ibu yang juga mengalami kasus serupa, pertama prinsipnya dicek dulu ya dok, dicek langsung ke sekolahnya itu seperti apa, apakah sudah memadai apa belum, kemudian kalau memang belum memadai, kita mempunyai hak untuk tetap BDR saja ya dok, belajar dari rumah. Oke, baik. Terima kasih Dokter Suma. Ini kita ada 2 pertanyaan lagi dok. Ya. Dari Dokter Yusfika, apakah yang harus dilakukan dokter jika anak dalam serumah sudah tertular COVID-19 dari orang tua yang bekerja di luar? Ini kan mungkin karena memang profesi orang tuanya dokter dok. Jadi mudah sekali terkena paparan saat bekerja. Lalu saat kembali ke rumah kan otomatis pasti bertemu dengan anak. Nah, apakah kalau sudah pernah positif COVID-19, imunitas pada anak jadi lebih rentan tertular penyakit lainnya? Terima kasih, Dokter. Iya, terima kasih. Ini anaknya sudah positif atau belum ya? Maaf tadi kurang begitu dia. Tertular harus dilakukan, dokter. Dari orang tua yang sakit. Iya, sudah dok. Anaknya belum sakit. Orang tuanya sudah tertular COVID-19 positif. Lalu apa yang harus dilakukan kalau ada anak di rumah? Iya, ini kan menjadi program isolasi mandiri. Ini yang agak sulit. Di beberapa tempat isolasi ini agak diragukan. Ya. Apakah bisa terpisah orang tua dengan anak? Ini yang menjadi agak berat. Ya, seharusnya selama 2 minggu ini terpisah. Kalau petugas sesama dewasa, kita di rumah sakit ini tertular 1 meter kemarin, kurang dari 1 meter kena, ternyata yang dia periksa positif. Langsung isolasi mandiri, tidak boleh ke rumah sakit, dan itu relatif mudah. Tetapi bagaimana kalau ada anak-anak? Ya, dipisah nanti marah-marah, nangis, dan seterusnya. Sehingga ya seharusnya itu yang dilakukan. Ke neneknya atau bagaimana selama 2 minggu harusnya. Ya, kita kasih tanggal, dirayu-rayu, itu protokol isolasi mandiri yang harus kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa, amat sangat terpaksa, ya bagaimana lagi? Maka protokol harus pakai masker walaupun di rumah barangkali. Ya, kayak saya coba juga di rumah. Ini kita siapkan masker, semua anak-anak dan lain-lain itu banyak, ya kita banyak. Ya. Kemudian sudah hand sanitizer selalu dilakukan. Kemudian cepat periksa, batuk pilek periksa, kalau perlu tes PCR. Ya, cepat deteksi dini. Pesan dari Ketua PPIDAI itu deteksi dini kita yang kurang. Deteksi kemudian tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Deteksi dini, ya segera ke rumah sakit yang memang fasilitasnya memadai. Ya kami kira begitu. Itu akan lebih aman sampai nanti yang tertular ini kalau 2 minggu aman lah insya Allah. Ya sehingga kita akan melakukan tidak perlu barangkali melakukan tes COVID dan lain-lain karena aman, kecuali barangkali ada keluhan ya, karena batuk pilek itu kita jadi takut, batuk pilek panas kita jadi takut. Jadi mungkin diperiksa ya, jangan takut, nanti diperiksanya di swab aja gitu. Baik, terima kasih Dr. Gandis. Mohon maaf, tadi ada pertanyaan kedua dokter dari Dr. Vika. Kalau sudah pernah positif COVID-19, imunitas pada anak apakah jadi lebih rentan tertular penyakit lain, dokter? Yang diserang adalah epitel dari paru-paru, epitel pembuluh darah, dan pembuluh darah itu akan lepas, detachment dari alveoli. Itu sebetulnya, walaupun memang ada gejala sistemik. Apakah gejala akan menurun? Kemungkinan iya ada. Ya, karena apa? Karena sistem imunnya itu tidak bagus. Tidak bagusnya apa? Terjadi hipermobilitas. Ya, tadi juga ada pertanyaan cytokine storm, ya, badai cytokine. Di mana barangkali menjawab pertanyaan itu juga. Di mana kalau kita ada infeksi masuk itu cytokine itu dikeluarkan, ya. Ada interleukin 2, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 10, TNF alpha, ya, dan lain-lain. Itu muncul, harusnya menyerang virus, membuat inflamasi, membatasi infeksi, tetapi justru apa yang terjadi, dia hiperaktif, malah merusak.
apa yang rusak, epitelnya apoptosis, rusak, mati, ya, kemudian inflamasi, keluar cairan di sana dan rusak. Yang kedua, inflamasi ini tidak terbatas di sana, tapi dia bisa masuk ke kapiler dan ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh, dan itu bisa gejala sistemik muncul, ya. Jadi itu ke sistem pertahanan tubuhnya terganggu bisa kita pahami, ya, dan itu akan bisa mengakibatkan daya tahan tubuh yang kurang baik dan bisa munculkan sistem imunitas tidak baik, memudahkan infeksi yang lain. Tetapi kalau sudah sehat betul, ya insya Allah badai sitokin selesai, ya, mudah-mudahan sudah sehat kembali. Ya, terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Dokter Suma. Ini ada pertanyaan terakhir Dok, sekaligus nanti akan menjadi penutup kita. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh dokter, ini saya ulangi lagi saja pertanyaannya dari Bapak Ali Rohmat. Ya, jadi tidak hanya ibu-ibu yang ikut webinar kita, tapi ada Bapak juga, Dok. Ini yang pertama, apakah tadi yang sudah sempat dijawab, kenapa badai sitokin pada anak yang terkena COVID-19 tidak separah seperti pasien dewasa? Sudah sedikit dijawab ya, Dok, atau mau ditambahkan lagi? Oh iya, tadi belum dijawab kenapa bedanya pada anak dan dewasa. Ya. Harusnya pada anak-anak itu lebih ringan dibanding dewasa. Kenapa lebih ringan? Karena nomor satu, reseptor ACE2 itu pada anak-anak lebih sedikit. Kemudian akan bereplikasi, ya, dan itu akan berbahaya kalau ACE-nya banyak, tapi pada anak-anak itu ACE2-nya itu sedikit, ya. Pada anak-anak itu ACE dan itu tentunya virus yang masuk juga akan sedikit, ya. Kalau virus yang masuk itu sedikit, tentunya yang bereplikasi sedikit. Yang kedua, anak-anak itu epitel saluran nafasnya lebih dibanding dewasa, di mana jarang yang berjalan kontaminan dengan polutan, sehingga akan lebih sehat. Yang berikutnya, sistem imun alamiah pada anak itu masih bagus, ya, masih terjaga. Baik, berikutnya lagi bahwa komorbid pada dewasa lebih banyak. Dewasa lebih banyak yang mengalami hipertensi, obesitas, gangguan kardiovaskuler, kemudian penyakit obstruksi paru yang menon. Itu tidak ada pada anak, ya. Sehingga sebetulnya badai sitokin pada anak itu akan lebih sedikit, lebih ringan dibanding pada orang dewasa. Kami kira gitu. Oke. Ini sama dari Bapak Ali Rohmat kembali, Dokter. Apakah ada hubungan antara vaksin influenza dengan kemungkinan lebih mudahnya terjangkit COVID-19 pada anak? Iya, seperti yang PCV tadi ya. Iya, mungkin ini sama, mirip dokter. jadi pertanyaan. Jadi kalau memang sehat, tadi kan ada kalau anak saya masih diare, ya tunggu sehat lah, nggak apa-apa. Boleh terlambat saat ini, silakan terlambat. Ada imunisasi catch up, imunisasi percepatan imunisasi, dan itu tetap diberikan, dilayani. Ya, apakah kalau hubungannya apa? Tidak ada, karena dia mencegah pneumonia. Ya. Pneumonia bukan COVID, ya. Karena pneumonia bisa dicegah, insya Allah pneumonia sedikit, maka justru kemungkinan kena COVID yang tadi badai sitokin tadi itu, kalau kena pneumonia badai sitokinnya jadi lebih berat, ya. Tapi kalau tidak ada pneumonia maka akan lebih ringan. Jadi vaksin-vaksin itu memang tidak langsung mencegah terkena dari COVID, tapi mengurangi resikonya, ya dok ya. Betul sekali. Jadi dan tidak semakin parah. Kita mengurangi kemungkinan wabah kedua. Ya, wabah kan berikutnya ya dok. Kita akan takut munculnya wabah, penyakit-penyakit yang bisa diimunisasi itu akan muncul wabah. Wabah ini misalnya ya measles, campak, varicella, itu penyakit yang kelihatannya ringan, tapi kalau itu muncul, itu apalagi pada yang daya tahan tubuhnya turun, itu bisa meninggal dunia. Ya, itu sudah beberapa kali kejadian di rumah sakit. Ya, terima kasih. Makanya itu pentingnya imunisasi sendiri, tidak boleh sampai benar-benar diabaikan, karena kalau misalkan sampai diabaikan, wabah-wabah yang tadinya malah sudah hilang bisa muncul lagi ya dok. Ya, Dokter Suma. Ya. Siap. Iya, oke dokter. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Sumadiono, spesialis anak konsultan. Sesi tanya jawab pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Kita semakin tercerahkan ya, Bapak Ibu, Eyang, kakak-kakak, semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga semakin ini menambah wawasannya, yang sudah tahu menjadi tambah tahu, yang belum tahu seperti saya juga akhirnya sekarang bisa tahu untuk jawaban-jawaban kegalauan kita, bagaimana menghadapi era masa adaptasi kebiasaan baru ini. Tadi banyak sekali highlight-nya, nanti juga
untuk bagi yang berdonasi, fasilitas akan kita berikan berupa materi, kemudian juga rekaman video pada siang hari ini. Terima kasih banyak Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan. Mungkin ada closing statement dari dokter? Oke, closing statement nomor 1, terima kasih semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, favorit-favorit saya banyak yang hadir di sini, terima kasih. Yang kita tidak bisa sebut bahwa closing statement terakhir adalah ya kita jaga anak-anak kita, ya kita jaga anak-anak kita dari pandemi, bangsa yang besar yang bisa mencegah anak-anak tetap sehat di musim pandemi ini. Cukup sekian. Oke, terima kasih banyak dokter. Jadi ini saya ingatkan lagi untuk teman-teman semuanya bahwa webinar pada siang hari ini juga merupakan event donasi. Ini kita akan memutarkan video dari sahabat cempluk ya Dokter Suma untuk siap, silakan. Agar teman-teman ini tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan ODAPUS pasien dengan lupus. Ya, silahkan disimak. Hai, namaku Cempluk. Aku adalah ODAPUS, orang dengan lupus. Kamu tahu nggak lupus itu apa? Teman-teman, kita semua terlahir dengan sistem imun yang canggih banget. Sistem imun ini melawan semua virus, bakteri, atau apapun yang menyerang tubuh kita. Nah, pada ODAPUS, sistem imun kita ini error, ngaco, berlebihan, lebay. Jadi bukannya menjaga, sistem imun ini malah menyerang tubuh kita sendiri. Bagian yang diserang bisa apa aja loh teman. Mulai dari kulit, jantung, ginjal, paru-paru, sel darah, tulang, sendi, pokoknya semua bisa diserang. Lupus disebut juga penyakit 1000 wajah atau peniru ulung karena muncul pada setiap orang secara berbeda dan menyerupai jenis penyakit lain. Siapa saja bisa terkena penyakit lupus, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Tapi tenang, lupus tidak menular kok. Oke, baik. Terus tadi cuplikan video dari sahabat cempluk agar kita lebih mengetahui tentang pasien ODAPUS atau orang dengan lupus. Ada lagi? Oh, ada lagi satu lagi ya videonya. Ini bagaimana agenda-agenda kegiatan dari sahabat cempluk hari-harinya. Masih tentang jadi karena orang dengan lupus itu memiliki gangguan imun, maka saat COVID-19 ini sangat terdampak. Berjuang. Masuk ya? Belum masuk. Tetap mau diputar? Nggak usah aja deh. Oke, ya. Ya, ini saya persilahkan, saya minta tolong untuk teman-teman admin, boleh semua video dan semua mikrofonnya dinyalakan. Sekarang sudah memasuki sesi terakhir, kita akan berfoto bersama dengan Dr. Sumadiono, pemateri kita pada siang hari ini. Jangan lupa juga untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-certificate, ada di kolom chat. Oke. Halo semuanya, ibu-ibu, terima kasih, bapak-bapak, eyang, semua terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia pelaksana. Boleh bagi yang mau menyampaikan terima kasih kepada Dr. Sumadiono, kami persilahkan juga. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, bermanfaat sekali dok ilmunya pada siang hari ini. Luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Ya. Sudah siap untuk berfoto bersama Bapak Ibu semuanya? Siap, dok. Boleh dinyalakan semua videonya. Ya. Dokter Astrid belum nyala ini videonya, Dokter Astrid. Ya, 1, 2, 3.
Oke. Ada lagi Dokter Intan? Ya, 1, 2, 3. Udah. Sudah semua diambil? Sudah semua. Untuk tutorial yang terakhir, ini adalah pemasangan rambut Sudah. menggunakan teknik split wrap. Pada gigi anterior yang atas juga. Nah, sama diawali dengan Dokter Gendis. Oke, ya. Baik, terima kasih teman-teman panitia yang sudah mengkoordinir semuanya juga pada siang hari ini. Terlebih saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sumadiono, spesialis anak dan konsultan untuk ilmunya. Terima kasih kepada semua peserta. Saya cukupkan untuk webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat. Ditunggu bagi yang tadi saya umumkan untuk mengikuti giveaway ya. Bisa di-post di Instagram dengan memfollow dan tag IG kami @junior.id dan @alumni-FKUGM08. Nanti akan kami pilih yang beruntung dan akan kami umumkan melalui. Oke, ada tambahan lagi, Dr. Suma? Di samping klep. Cukup mungkin. Nah, ini ucapan terima kasih aja pada semuanya. Masih ada rongga di palatal. Nah, kita tutup rongga tersebut menggunakan bahan cetak elastomer yang heavy duty. Pada saat aplikasi perlu diperhatikan agar jangan sampai bahan tersebut menutupi bagian gigi yang akan direstorasi. Jika sudah keras, maka kita lakukan prosedur cek kerapatan, kemudian prosedur dapat dilakukan. Ini nanti hasilnya. Namun, jangan sampai kita bisa pasang, tapi nggak bisa bukanya ya dok. Kalau untuk Bapak sahabat. Kami tutup sesi pada siang hari ini. Terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam sehat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dokter Gendis juga. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun. Dadah. Dadah, terima kasih.